Partai Amanat Nasional mulai hari ini hingga 1 minggu ke depan membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPW PAN Dedi Wahyudi di Sekretariat di Jalan Hibrida. Dikatakannya semua kader punya peluang untuk maju. Dalam jumpa pers pada hari Selasa, 16 April tahun 2024, yang didampingi Herimanto, Dedianto, Kusmito Gunawan, dan Rizwan, dirinya mengajak semua kader terbaik untuk ikut mendaftar di Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kami pada sore hari ini melaksanakan perintah dari Ketua DPW untuk mengumumkan kepada publik Bengkulu bahwa terhitung hari ini DPW PAN Provinsi Bengkulu resmi membuka proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu periode 2024-2029. Dan Pak Ketua DPW telah membentuk tim 7 untuk penjaringan tingkat provinsi dan juga tim 5 di masing-masing kabupaten kota. Dan kami selaku pengurus menyampaikan kepada publik Bengkulu, pada putra-putra terbaik bahwa DPW PAN selaku partai terbuka siap menampung dan menerima siapapun yang punya niat yang sama untuk memajukan Provinsi Bengkulu. Dan sebelum kami melaksanakan proses pengumuman ini, Ketua Tim Pilkada Pusat, Saudaraku Bang Ian Susanto, tadi di bandara yang bertemu beliau menyampaikan atas nama DPP PAN mengapresiasi kerja-kerja DPP PAN Provinsi Bengkulu di bawah Saudara Helmi Hasan, bahwa Saudara Helmi Hasan telah sukses membangun PAN, satu partai besar, partai pemenang pemilu di Kota Bengkulu dan juga Janganbon serta Lebong dan juga kabupaten yang lainnya, dan kita peringkat kedua pada tingkat Provinsi Bengkulu. Dan sebagai bentuk apresiasi tersebut, DPP memberikan kewenangan penuh kepada Ketua DPW untuk menentukan siapa calon bupati dan wali kota yang akan datang. Termasuk juga untuk porsi calon wakil gubernur, kami juga memberi ruang yang sama. Namun Pak Ketua DPW selaku orang-orang yang beliau lama bekerja di dunia demokrasi memberi ruang juga, mungkin ada putra terbaik ingin calonkan selaku gubernur Bengkulu. Dan kami selaku pengurus DPW PAN telah lama mengusung bahwa Helmi Hasan calon gubernur, dan insyaallah ke depan Helmi Hasan akan menjadi gubernur Bengkulu yang akan datang. Amin. Dan saya didampingi teman-teman tim 7. Kami beri kesempatan untuk tim 7 karena ini tim teknis untuk melakukan penjaringan, dan kami persilakan kepada saudaraku dari selaku Ketua Pilu nanti nama Saudara Kusmito, Saudara Rizwan, dan juga saudaraku Herimanto. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai hari ini dan seterusnya kita membuka pendaftaran untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendorong semua pihak untuk menyebarluaskan informasi ini agar putra-putri terbaik Provinsi Bengkulu itu bisa mendaftar. Kemudian yang ketiga, kami dari tim 7 memang akan mencoba mencermati rekam jejak yang bersangkutan, bagaimana visi misinya ke depan, sehingga kemudian Bengkulu ini bisa menjadi jauh lebih baik. Dan itu ranahnya tim 7. Kalau untuk tim 5 sekarang itu di Kota Bengkulu dan Kabupaten sudah membuka pendaftaran dan sekarang sedang berproses. Nanti juga hasil tersebut itu nanti langsung kita akan nanti oleh tim 5 itu akan dilaporkan kepada ketua DPW masing-masing, dan ketua DPW nanti akan melaporkan kepada ketua DPW. Kemudian ketua DPW akan mengambil sikap atas laporan-laporan tersebut untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh partai PAN. Kira-kira begitu. Mungkin itu aja dulu. Sampai dari saya selaku Bapilu. Terima kasih. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Proses penjaringan itu sebagaimana diamanatkan oleh Ketua DPW. Bahwa tahap pertama kita itu menerima pendaftaran, yang mana di pendaftaran itu nanti mereka mengisi formulir. Yang formulir itu nanti berbicara tentang soal komitmen, berbicara tentang soal keseriusan, ya,
nanti ketika menyerahkan nanti dilakukan oleh CV. Nah, itu bagian yang pertama. Kemudian nanti kita akan melakukan rapat pleno di tim 7 untuk menyatakan bahwa apakah calon gubernur, wakil gubernur ini memenuhi syarat awal dalam hal administrasi ya. Nah, kemudian nanti kita akan tahap kedua ya, setelah kita umumkan, ditetapkan, dilaporkan kepada DPW di PP, nanti kita akan memulai dengan tes ya, beberapa tes ya, fit and proper test termasuk asesmen yang itu menyangkut tentang banyak hal ya, leadership, pengalaman, kemudian kemampuan bagaimana untuk mengetahui tentang Provinsi Bengkulu ya. Begitu juga nanti kita akan berdiskusi ya, sifatnya berdiskusi karena tes ini kan dalam rangka untuk melihat potensi ya, mencari yang terbaik ya, diskusi hal-hal yang kita anggap itu penting. Misalnya apa yang menjadi semangat untuk mencalon menjadi gubernur atau wakil gubernur sehingga Provinsi Bengkulu ini bisa maju. Dan tentunya nanti kita dalam beberapa kesempatan meminta rumusan ya, materi-materi dari beberapa perguruan tinggi ya, dari Universitas Bengkulu, DHSN, Muhammadiyah, semuanya yang ada di Bengkulu, sehingga itu menjadi tes yang independen, kemudian yang terbuka. Dan harapan kita ini selalu kita katakan bahwa untuk kemajuan bersama ya, saya rasa itu kemarin. Mungkin Pak Dodoben cukup Pak ya. Terima kasih teman-teman bahwa kita sudah melakukan komunikasi dan penjajakan dengan banyak calon gubernur dan wakil gubernur yang kemarin kita melakukan. Nah, hari ini berdasarkan perintah Ketua DPW, penjajakan itu kita follow up, kita tindak lanjuti bahwa mengenai keseriusan mereka membangun Bengkulu dengan Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu Bapak Edi Hasan. Jadi secara umum hari ini pengaktualisasian dari penjajakan yang selama ini kami dan mereka lakukan. Secara umum seperti itu. Jadi berarti yang kita cari ini untuk gubernur, bukan untuk gubernur Bang? Ya, jadi karena kita ini dunia demokrasi, PAN ini partai yang lahir pasca reformasi, perintah Ketua DPW tadi membuka ruang seluas-luasnya untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jadi kita ingin menjaring nama-nama terbaik, termasuk nanti Pak Edi Hasan, beliau yang kami dominasikan untuk menjadi calon gubernur juga akan mendaftar. Walaupun beliau ketua partai, tapi prosesnya tetap kita lalui nanti. Artinya beliau juga ikut fit and proper test lah ke depannya, Pak Edi Hasan nanti. Ikut fit and proper test juga. Iya. Ikut proses. Kalau ini kan kader internal PAN itu ada apa prioritas sendiri atau seperti apa? Dan terus apa ada alat ukur atau semacam apa yang menjadikan siapa sih yang bakalan terpilih nanti dengan yang diusung oleh PAN, karena PAN kan juga menjadi ya pemenang kedua pemilu di Provinsi Bengkulu dengan dua kursi kan sudah memiliki modal yang cukup tinggi. Ini seperti apa Bang? Ya kita tetap tadi pertama memberi ruang yang sama, yang kedua survei itu menentukan. Jadi nanti ada survei independen yang kita sama-sama akan minta untuk nanti apapun hasil surveinya itu akan jadi bahan kajian. Soal kader, partai manapun itu mengutamakan kader. Tetapi kalau mungkin nanti ada eksternal yang mau surveinya sangat tinggi, ya kita juga akan bisa jadi bahan diskusi. Namun seperti sampaikan di awal tadi, Ketua Tim Kader Pusat menyerahkan sepenuhnya kepada saudaraku Ketua DPW untuk melakukan penjaringan. Tapi beliau juga akan melaksanakan proses pendaftaran. PAN ini kan ada 6 kursi, artinya butuh 3 kursi lagi. Apakah sudah dilakukan komunikasi dengan partai lain? Ya sudah ada, tadi sampaikan oleh saudara Budi Suhan, penjajakan, bahkan kami yang dikunjungi oleh beberapa partai-partai untuk membuka ruang komunikasi. Dalam hal politik itu biasa, kita berkoalisi, kita bersama-sama gitu kan. Dan politik itu sangat cair dan sangat dinamis.
Boleh bocoran bang? Dan kita sudah berkomunikasi dengan PDIP, sudah berkomunikasi dengan Nasdem, kita sudah ketemu dengan pimpinan partainya. Tapi itu kan pertemuan-pertemuan informal. Nah, hari ini dan seterusnya itu kan ruang formal yang memang kami siapkan. Golkar di mana bang? Golkar? Ya mungkin belum saja. Jadi kita membuka ruang, membuka diri ya untuk berkomunikasi dengan semua pihak karena amanah dari Ketua DPW Haji Helmi Hasan begitu. Jadi kita cair, kita rileks, kita bawa pilgub ini dengan suasana gembira dan happy. Nah, itu. Oke, Ya. Ada kriteria untuk pendaftar atau yang bakal kita rekomendasi untuk sebagai calon nanti, ada kriterianya. Jadi Ya, kriterianya itu sudah jelas ya. Nanti ada hampir 12 item yang akan kita diskusikan ya. Bahasa saya uji kelayakan dan kepatutan itu ya. Misalnya kita kasih gambaran sejauh mana bahwa si calon ini punya jaringan ya. Karena sekali lagi kita kan mencari yang terbaik, tetapi yang mampu untuk mendorong kemenangan. Ya, kita gambarkan maksudnya tidak boleh juga misalnya proses pencalonan ini sekedar untuk menambah CV saja, coba-coba gitu. Tapi tentunya ini nanti terukur ya. Misalnya leadership, kepemimpinan. Bisa juga nanti kita akan diskusi misalnya kalau dia dari unsur partai, ya partai lain yang mungkin ketika digabungkan sama partai nasional kita sudah melebihi ambang batas minimal dari 9 gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari catatan kita. Artinya PAN ini belum punya calon tetap ya untuk calon gubernur ya? Belum. Masih dicari penjajakan? Ya. Ini akan ditutup kapan? Insya Allah 1 minggu dari sekarang, mulai tanggal 23 ya, 23 itu kita akan 23 itu berarti Selasa depan. ini selesai ya. Ya, Selasa ini gitu. Cuma seminggu berarti bang? 23.00 karena kami juga melaporkan ke DPP itu tanggal 26 ya. 26 kita akan laporkan, berarti ada 93 hari untuk kami bahas ke DPP. Dan ini juga sekarang di kabupaten kota sudah jalan tim 5 penjaringan bupati, penjaringan wali kota untuk menyeleksi putra-putra terbaik yang akan maju melalui Partai Nasional. Tapi bang, untuk penegasan bang, mungkin yang dijaring ini wakil gubernur atau keduanya untuk penegasannya. Ya kita tidak ya Pak ini kan sudah lama kan diwacanakan calon gubernur kan. Ya. Publik juga sudah tahu hal itu. Ya. Jadi seperti ini yang kami pelajari ya dari keluarga besar Partai Nasional terus pada Ketua DPW Haji Helmi Hasan. Figur dia ini sangat rasional. Dia tidak pernah memaksakan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi itu tidak sebanding apa yang ada di realita. Artinya ini juga perintah dia itu, dia juga di asesmen, dia juga diuji kelayakan, dia juga minta disurvei. Gunanya kenapa? Dia tidak mau terkesan ruang ini karena punya kekuasaan di PAN misalnya semau-mau saja. Karena tujuannya adalah tujuan Partai Nasional untuk kemenangan. Jadi kalau ini kami mempertegas bahwa jalur untuk menjadi gubernur, wakil gubernur kita buka semua. Walau sebenarnya ada walau pada level grassroots kader-kader kita itu minta pemilihan gubernur. Tapi sebagai tadi beliau tidak serta-merta langsung mengiyakan, kita buka dulu buat kesempatan yang lain. Gitu ya. Jadi tidak harga mati, tetapi beliau memberikan kesempatan. Malah beliau yang minta. Awalnya tadi kami berpikir hanya wakil gubernur, tapi beliau bilang kita ini dunianya demokrasi, maka kita beri ruang yang sama. Jadi kandidat yang lain jangan khawatir, daftar aja. Iya. Karena nanti itu kan akan ada survei. Survei ini untuk mengenali apakah kemudian rakyat ini menghendaki si Badu, si Dadap untuk maju. Dan ketua kami itu Haji Helmi Hasan itu rasional. Untuk apa saya didorong-dorong maju? Karena saya pernah maju, dia bilang begitu. Dan kita kalah. Nah, jadi yang hari ini maju atau tidak maju itu kan kita akan melihat suara dari rakyat, dan itu bisa kita rekam dalam proses survei. Gitu. Kalau misalnya ini dalam perjalanan itu naik, ngangkat, ya kita oke. Kalau tidak, makanya kita mendorong
banyak tokoh untuk muncul. Siapa tahu ada tokoh-tokoh yang ketika kita kasih ruang dia muncul dan ternyata memang ini diinginkan oleh rakyat, kira-kira gitu. Dan ini akan jadi pertanyaan besar kan, ketika 2019 PAN dengan 2 kursi bisa mencalonkan Helmi Hasan sebagai gubernur. Sekarang kan 6 kursi, kenapa membuka jaringan lagi, tidak menetapkan Helmi Hasan? Iya, nggak apa-apa. Jadi kan begini loh, Pak wartawan. Jadi pertama beliau memandatkan kepada kami, mengamanahkan politik ini nggak boleh baperan. Politik ini rasional, kan begitu. Dan rasionalisasi itu bisa direkam lewat survei, ya kan? Nah, makanya kan ada rentang waktu yang cukup panjang. Nah, sehingga kemudian dari situ bisa terlihat. Dan dia memang bukan kece-kece, artinya dia serius. Kalau misalnya nanti rekam jejak di rakyat itu pas kita cek lewat survei itu memang rendah, ya bisa jadi dia nggak maju, kan gitu. Dan sebaliknya, ya kan? Nah, walaupun kami ini sebagai pengurus DPW akan mendorong dia untuk maju. Tapi kalau misalnya nanti kenyataannya memang nggak begitu muncul dalam survei, ya kenapa kita harus ngotot? Bahasa dia begitu dari kami. Betul. Oke. Dan sebagai catatan, sampai sejauh ini Partai Amanat Nasional yang paling pertama membuka proses pendaftaran ke daerah, baik untuk wali kota, bupati, dan juga gubernur. Dia artinya kita serius menghadapi pilkada ini dan kita ingin kader-kader baik menjadi pemimpin di Provinsi Bengkulu. Ya. Itu termasuk ASN juga ya? Kalau misalnya ikut daftar tuh? Oh boleh. Boleh. Nggak apa-apa. ASN kita tunggu. Wartawan pun boleh. Semua kalangan. Iya. Oke. Kalau hasil survei tadi kan termasuk ini kader misalnya kader di PAN juga internal PAN punya survei tinggi bakal diusulkan. Misalnya di apa? Ada juga anggota DPR provinsi kita yang Wasila juga menyatakan sikap maju tuh. Seperti apa? Iya, saya menjawab itu ya. Selaku ketua pengkaderan, saya mengatakan di partai ini ada kita punya regulasi aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, keputusan partai hari ini bahwa partai memerintahkan baik kader maupun non kader ketika mau bertanggung ya di pemilu kepala daerah itu harus mendaftar di caleg, ya kan, harus mengikuti proses. Nah inilah yang disampaikan oleh saudaraku Haji Helmi Hasan, walaupun dia ketua DPW dia daftar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami belum menemukan memerintahkan kader, ya, misalnya tidak mendaftar boleh independen, itu tidak ada. Kemudian juga kami tidak menemukan instruksi partai ini bahwa kalau nanti tidak dapat melalui jalur partai Amanat Nasional boleh mencari partai lain, tidak ada. Ini adalah satu komando menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional ini solid. Artinya selaku ketua pengkaderan, tentunya kami nanti juga akan melihat kader-kader ini. Kalau masih mau bergabung sama Partai Amanat Nasional, regulasi rule-nya tuh ini tidak boleh menciptakan regulasi sendiri, ya. Tidak, apalagi misalnya membuat keinginan sendiri, harusnya bergabung, ya. Termasuk dengan saudaraku Dempo, saya katakan bahwa sampai hari ini kita tidak pernah disampaikan keinginan-keinginan itu, dan bahkan kita menyarankan kalau ada keinginan ya silakan ini jalurnya sepanjang masih dalam garis Partai Amanat Nasional. Tapi kalau tidak ya nanti tentunya kami akan mencari rumusan untuk seperti apa. Tidak untuk kemungkinan soal kita ya yang bandel-bandel lah ya, kader-kader yang bandel ini siapapun itu ya harus kita kasih sanksi. Kira-kira sanksinya Bang? Ya, sanksinya pemecatan dari partai, pemecatan juga dari anggota DPR. Ya, tidak boleh kita semau-mau saja. Kita harus, kalau bahasa sejarah itu, jangan pernah melupakan sejarah. Anda lahir dibangun oleh siapa, dibesarkan oleh siapa. Jangan ketika ada sesuatu dibesarkan, justru yang membesarkan itu yang Anda mencari pikiran-pikiran yang dia. Berarti ada kemungkinan di PAW itu ya? Kenapa? Iya. Ganti ya nanya. Sudah ada pembahasan di internal. Saya katakan bahwa karena saya selaku ketua kader pengkaderan itu sudah saya rumuskan dengan anggota pengkaderan. Ya, walaupun ini secara resmi belum saya laporkan, tapi saya sudah di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sudah saya rumuskan. Gitu. Jadi dengan pencalonan Dempo Exler, artinya PAN itu masih dalam keadaan baik-baik saja ya? Baik-baik saja ya, dan tetapi tadi ya kita tidak pernah memberi ruang kepada kader itu bermain sendiri, one man show. Ayo ini rumah kita ya, kemudian kader itu
kita sudah buat MOU ya, siap ditempatkan di mana saja, baik dicalonkan tidak dicalonkan, gitu loh. Itu kader. Tapi kalau sudah misalnya berpikir untuk di luar dari koridor kader, ya berarti kan sudah siap dengan konsekuensinya. Dan Partai Amanat Nasional sangat riang gembira ya. Kita ini adalah partai yang berada. Gimana? Sibuk ya? Berarti Demokrat agak bandel Bang. Saya tidak mengatakan itu. Jangan lupa. Seluruh orang kader yang tidak mengikuti regulasi itu kita katakan ya bandel kayak gitu loh. Saya tidak bilang personality ya, Bang Irian.